Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Arianto Putra. Saya dari Prodi D3 Perhotelan dengan NIM 2102 1741. Dan di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Upaya Rumpoy Menjaga Kebersihan Kamar Guna Meningkatkan Kepuasan Tamu di Hotel. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat yang satu, latar belakang pengertian hotel menurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang sebagai berikut. Hotel merupakan jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau bahkan seluruh bagiannya untuk menyediakan jasa penginapan, makan, minum, serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola secara komersial. Memberikan pelayanan yang baik dalam rangka menjaga kenyamanan tamu adalah kewajiban pihak hotel yang dapat dilakukan dengan cara memberikan apa yang tamu inginkan. Maksudnya apa? Yang dibutuhkan tamu dapat tersedia selama permintaan tamu itu masih dalam tarif wajar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor yang menyebabkan tamu nyaman di hotel adalah kondisi hotel yang baik di kamar maupun di public areanya. Oleh karena itu, housekeeping tidak hanya sekedar menyiapkan kamar saja. Departemen housekeeping mempunyai tugas dan tanggung jawab atas seluruh area hotel. Maka dari itu, housekeeping memiliki tugas tanggung jawab menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, serta kenyamanan seluruh area hotel tersebut, serta menyediakan sarana penunjang lainnya. Jika tamu yang menginap mendapatkan kamar yang bersih, rapi dan nyaman, ditambah dengan fasilitas serta pelayanan yang baik, tamu akan merasa nyaman dan puas akan pelayanan yang didapat, sehingga membawa kesan dan kenangan tersendiri setelah tamu meninggalkan hotel. Fasilitas yang lengkap serta pelayanan yang baik akan menjadi pertimbangan utama bagi tamu yang menginap di hotel. Kepuasan tamu merupakan respon terhadap penilaian akan kualitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan oleh hotel tersebut. Dalam kenyataan sekarang masih banyak tamu yang komplain terhadap kebersihan kamar yang ditempati oleh tamu. Maka dari itu penulis memberi judul Upaya Rumpoy Menjaga Kebersihan Kamar Guna Meningkatkan Kepuasan Tamu di Hotel. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyimpulkan perumusan masalah sebagai berikut. Untuk memenangkan persaingan penjualan, upaya apa yang harus dilakukan housekeeping? Selanjutnya, setelah menyiapkan kamar, housekeeping juga mengemban tugas dan tanggung jawab atas seluruh area hotel. Bagaimana manajemen waktu yang dilakukan untuk tetap menjamin kebersihan kamar tetap terjaga. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, housekeeping department. Housekeeping berasal dari kata house yang berarti rumah atau wisma, dan to keep yang berarti merawat atau memelihara. Jadi housekeeping adalah bagian atau departemen yang mengatur atau menata peralatan, menjaga kebersihan, memperbaiki kerusakan, serta memberi dekorasi dengan tujuan agar hotel tampak rapi, bersih, menarik, dan menyenangkan penghuninya. Agus Nawar 2000. Menurut Rumakso 2002.1, housekeeping berarti bagian dari hotel yang bertugas serta bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian, keindahan,
dan kenyamanan semua area hotel, baik yang area yang berada di luar gedung maupun di dalam gedung. Begitu juga kamar-kamar dari tamu, ruangan yang disewa oleh para tamu untuk menghuni, termasuk dengan restoran, office, dan toilet dari area atau hotel. Pemahaman itu menerangkan jelas tentang housekeeping dan pekerjaannya. Pengetahuan ini menerangkan jika housekeeping masih tetap mempunyai tanggung jawab yang besar untuk perusahaan. Yang kedua, fasilitas pokok dalam hotel. Menurut Agus Nawar 2002, fasilitas pokok yang dimiliki oleh suatu hotel meliputi: 1. Ada kamar tamu. 2. Restoran. Pada dasarnya restoran adalah bagian dari suatu hotel yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan-hidangan dan minuman untuk para tamu yang menginap. Yang ketiga ada bar. Bar bagian dari hotel yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan minuman campuran lainnya untuk para tamu. Yang keempat, layanan makanan dan minuman di kamar tamu atau room service. Selanjutnya, room attendant. Secara umum, room attendant adalah bagian yang bertugas menjaga kebersihan, kenyamanan, kerapian, keindahan, dan kelengkapan kamar tamu. Sebelum menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang room attendant harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu yang dikenal dengan istilah preparation before starting a job. Hal ini bertujuan untuk membuat kinerja room attendant bisa lebih efektif dan efisien. 4. Tanggung jawab room attendant. 1. Guest relation. Guest relation di sini maksudnya adalah seorang room attendant harus ramah terhadap semua tamu yang menginap, mau menyapa dan memberikan kesan yang hangat agar tamu merasa betah dan nyaman seperti berada di lingkungan rumah sendiri. Selanjutnya ada guest service. Guest service di sini adalah tugas dan kewajiban room attendant terkait keamanan tamu dan barang bawaan. Room attendant memiliki tugas untuk menjaga kebersihan ruang kamar tidur yang akan ditempati oleh tamu. Di antaranya melakukan pembersihan kamar mulai dari bagian terjauh dari pintu menuju ke arah pintu secara runtut, membersihkan permukaan peralatan yang ada di kamar seperti meja, kursi, lemari, pintu, televisi, serta tempat tidur, melakukan making bed sesuai SOP, membersihkan lantai kamar menggunakan vacuum cleaner. 4. Membersihkan kamar mandi. Bagian kamar yang harus dibersihkan adalah kamar mandi. Bagian ini cukup vital karena apabila kamar mandi kotor maka tamu bisa merasa tidak nyaman. 5. Ada tugas administratif. Selain menjalankan tugas dalam hal membersihkan kamar tamu, ada pula tugas administratif lain seperti melakukan pergantian shift setiap pagi dan sore secara terjadwal, melakukan serah terima tugas antar shift atas pengawasan supervisor, wajib mengisi report harian sebelum meninggalkan tugasnya. Yang terakhir ada metode penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiono 2018, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif, lebih menekan pada makna. Teknik yang digunakan dalam metode ini meliputi: 1. Metode pengamatan. Dalam hal ini penulis menyusun laporan dengan melakukan penelitian langsung di hotel waktu on the job training, lalu mengambil informasi sebanyak mungkin. Yang kedua ada wawancara. Peneliti melakukan wawancara terhadap tamu hotel pada saat setelah kerja selesai, kemudian mengambil kesimpulan atas wawancara tersebut.
Yang terakhir ada dokumentasi, yaitu teknik pengolahan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang tersebar dari penulis itu sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.